Halo, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika dengan NIM 20104175154 dari kelas A2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan mata kuliah Manajemen Operasional 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja menjelaskan tentang metode Northwest Corner atau NWC dan least cost atau LC. Baik, kita akan masuk pada materinya. Dengan yang pertama yaitu adalah contoh permasalahannya. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota yaitu Pontianak, Singkawang, dan Sintang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Pinyuh, Sekadau, dan Sanggau. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah Pontianak 140 unit, Singkawang 100 unit, dan Sintang 100 unit, sedangkan permintaan dari kota Pinyuh sebanyak 170 unit, Sekadau 90 unit, dan Sanggau 80 unit. Baik, ini adalah tabel biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Baik, kita langsung saja masuk pada penyelesaiannya. Baik, ini adalah soal yang kita bahas tadi. Kita mulai dari pojok kiri atas. Kita akan mengisi kotak yang kosong antara Pontianak ke Pinyuh. Kita akan memaksimalkan pengiriman dengan cara melihat minimum dari D1 dan S1. Yang paling minim adalah 140. Maka untuk persediaan dari Pontianak sudah 0 atau habis. Kemudian dari Pinyuh permintaannya 170, tapi sudah terpenuhi 140. Berarti masih tinggal sisa 30. Langkah selanjutnya adalah melakukan dari baris atau kolom terdekatnya. Nah, karena dari Pontianak sudah tidak punya persediaan, maka bagian Sekadau dan Sanggau sudah tidak lagi diisi. Nah, kemudian berarti yang terdekat adalah kolom pertama. Kita lihat kolom pertama, Pinyuh. Pinyuh ini permintaannya masih 30. Masih 30 dan suplainya masih 100. Jadi, cara memaksimalkannya dari pengiriman Singkawang ke Pinyuh adalah dengan melihat minimum dari D1 ke dan S2-nya. Nah, D1-nya 30 dan S2-nya 100. Berarti kita akan memaksimalkan dengan memilih minimumnya yaitu 30. Di sini sudah 30, maka permintaan dari Pinyuh sudah terpenuhi semuanya. Kita lihat persediaan dari Singkawang. Karena tadi sudah mengirim Pinyuh sebanyak 30, maka di S2 tersisa 70. Setelah itu berarti Pinyuh sudah selesai. Berarti kolom Sintang tidak mungkin diisi. Nah, kemudian lanjut terdekat dari bagian baris kedua. Kolom kedua kita akan memaksimalkan pengiriman Singkawang ke Sekadau dengan cara memilih minimum dari D2 dan S2-nya. Nah, minimum dari 90 dan 70 adalah 70. Berarti D2-nya otomatis 0. Kalau permintaan dari Sekadau 90, maka masih ada sisa 20. Berarti isi kolomnya Sanggau sudah tidak mungkin diisi lagi. Berikutnya, kita mengisikan dari Sintang ke Sekadau. Kita akan memaksimalkan dengan cara memilih minimum dari 20 dan 100. Di sini jika sudah 20, maka permintaan Sekadau sudah 0. Barang persediaan dari Sintang tinggal tersisa 80. Nah, otomatis dari Sintang ke Sanggau akan dikirimkan 80. Kemudian, karena kita tadi sudah dapat yang pertama, maka kita cek dahulu total cost-nya. Biaya totalnya adalah dengan cara mengalihkan banyaknya yang dikirim dengan biayanya. Jadi, kalau nanti kita punya yang Pontianak Pinyuh, berarti 140 dikali dengan 10 dan sampai seterusnya. Sampai dengan hasilnya dapat 3.930. Selanjutnya, kita masuk pada metode least cost.
atau LC. Karena least cost yaitu biaya terkecil, kita akan urutkan dulu biaya paling kecil yang dari 5 Sintang ke Pinyu. Kita akan tulis itu yang pertama atau 1, yaitu yang ini. Kemudian ada 7, ketiga ada 8, selanjutnya 10, ke 11. Nah, karena 12-nya ada 2, kita urutkan saja atau samakan saja sama-sama dengan urutan ke-6. Selanjutnya ada 14 dan yang paling besar adalah 17. Setelah kita mengurutkannya, maka selanjutnya kita pilih yang paling kecil dulu, yaitu dari Sintang ke Pinyu. Kita akan maksimalkan pengirimannya dengan cara memilih minimum dari S3 dan D1. Nah, S3-nya ini 100 dan D1-nya ini 170. Berarti kita pilih yang 100. Persediaan Sintang sudah habis. Berarti yang bagian Sekadau dan Sanggau gak mungkin kita nilai. Kemudian permintaannya Pinyu masih tersisa 70. Berikutnya lanjut ke urutan kedua. Pontianak ke Sekadau dan melihat minimum dari D2 dan S1-nya 90 dan 140. Berarti minimumnya 90. Sekadau berarti permintaannya Sekadau sudah terpenuhi. Nah, urutan 6 dan 5 tidak perlu diisi karena kolom yang kedua sudah selesai. Kemudian untuk persediaan Pontianak berarti kita punya 50 nih, 50. Kemudian lanjut ke urutan nomor 3. Berarti memaksimalkannya dengan mencari minimum dari 50 dan 80. Berarti kita isi 50. Otomatis persediaan Pontianak sudah habis. Namun permintaan dari Sanggau masih tersisa 30. Bagian Pontianak Pinyu tidak mungkin lagi terisi. Selanjutnya kita pilih ke urutan ke-7 yang bisa diisi. Di sini urutan 7 masih punya 30 dan 100. Berarti kita maksimalkan di sini 30. Berarti permintaannya Sanggau sudah selesai. Terus kemudian dari Singkawang persediaannya masih ada 70. Yang terakhir yang belum diisi yaitu adalah urutan ke-8 dari Singkawang ke Pinyu. Berarti dimaksimalkan pas terakhirnya 70. Sekarang untuk hasil akhirnya atau total cost-nya menggunakan metode least cost sama seperti NWC tadi. Dengan cara mengalihkan 90 kali 7 dan seterusnya. Dan hasil akhirnya adalah 3140. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dengan semampu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.